dia memegang jabatan sampai sekarang. Etiknya di mana Pak Kapolri? Ya, untuk yang namanya seorang Rudiana, etiknya di mana? Kalau yang lain harus disidangkan dengan kode etik. Bu Widya semprot Kapolri segera seret itu Rudiana gelar sidang kode etik langsung pecat tidak hormat. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaction kali ini, pastinya masih mengikuti kasus paling panjang dan rumit di 2024 ya. Yang diduga sebelumnya Pina itu dari mulai viralnya film 7 hari, lalu kesurupannya Linda, sampai diduga pembunuhan dan pemerkosaan. Sekarang kasusnya dialihkan diduga kecelakaan setelah Saka Tatal ini sedang mengajukan pra peradilan dengan pengacaranya yang banyak sekarang membela Saka Tatal ya. Tapi dari si pengadilan masih ngotot dan masih ingin Saka Tatal bisa jadi dipenjarakan. Dari kasus ini ternyata masih belum selesai. Dan Ibu Widya protes kalau memang kasus ini diarahkan ke kecelakaan, harusnya 7 pelaku dan Saka Tatal dibebaskan, bukan dipenjarakan seumur hidup. Untuk lebih detailnya kita simak aja deh seperti apa analisanya Ibu Widya yang lebih jelas. Kalau memang kecelakaan tunggal, bebaskan, itu yang namanya nggak tanpa syarat lagi. Terbebas. Yang namanya Saka nggak mesti disidang-sidang lagi, bebas total. Itu yang seharusnya. Kenapa mesti hakim sekarang ini ya arah-arahnya ingin tetap menjadikan Saka sebagai tersangka pembunuhan BAB awal. BAB awal dari 2016 itu tersangka pembunuhan. Lah sekarang kalian menggoreng di sana ini kecelakaan tunggal, masuk akal nggak? Masuk akal nggak kira-kira? Ya. Bilang itu yang komen, turun kamu, turun, nggak boleh turun, kita harus tinggi, ketinggi lagi, kalau kurang kencengin lagi suaranya ya, melempem ini. Mana itu orang-orang yang menangkap Peggy Setiawan dulu, pengacaranya itu kakaknya Pina, mana orangnya sekarang ya kan? Kalau disuruh turun tuh dia melempem semua. Mana dia teriak, habis saya banting habis-habisan itu si tompel satu itu. Mana udah sayembara, udah segala macam, mana dia sekarang? Teriak lagi nggak? Jangan kamu menghentikan kita. Turun Bu, nggak ada turun, harus diangkat ini agar kasus ini terbuka terang. Selamatkan orang yang tidak bersalah ya. Saya nggak ada hubungan darah dengan siapapun, termasuk Peggy Setiawan, nggak ada. Ini bro yang kita harus tegakkan. Ini yang harus kita tegakkan. Jangan tumpul buat orang-orang seperti Rudiana. Ya tumpul. Ini jelas-jelas ya buat Bapak Kapolri. Kalau emang kecelakaan tunggal, mana CCTV-nya? Ya kan, mana CCTV-nya? Ada 2 titik CCTV yang tidak ada, hilang kala itu. Nah itu satu ya. Nah udah jelas-jelas yang lain bersalah. Kalau kepolisian melakukan kesalahan etik segala macam, Kenapa Bapak Rudiana tidak disidangkan kode etik dan tidak di-up ke media juga tanpa diketahui? Itu Rudiana ini benar-benar misterius ya sebelumnya karena dibilang tidak melanggar kode etik ya. Tapi kasus ini terus bergulir dan belum selesai. Yang pastinya sebelumnya Peggy Setiawan dibebaskan karena salah tangkap, sekarang Saka Tatal juga ingin mendapatkan keadilan bahwa dia sebelumnya juga bukan tersangka di kasus Pina ini ya. Walaupun kasus Pina sekarang juga ada isunya bukan pembunuhan tapi kecelakaan, apalagi dikuatkan dengan kesaksian Dede ya, kesaksian palsunya Dede yang sekarang lagi diperkuat dan disupport oleh Kang Deddy Mulyadi. Tinggal Aep nih, Aep sampai sekarang kenapa sebegitu sulit ditemukan atau disembunyikan? Ini juga kan yang membuat kasus Pina ini semakin rumit. Walaupun yang paling utama yaitu bukti CCTV yang harusnya segera dimunculkan, bukan banyaknya saksi dan banyak permasalahan yang terus menambah kasus Pina ini semakin panjang.
Jadi Ibu Widya ngotot kalau bisa semua 7 tersangka ini dibebaskan, Saka Tatal juga mendapat keadilan gitu. Kan kasihan masa depannya Saka Tatal sebelumnya tidak sampai sekolah, berhenti gara-gara kasus Vina ini. Nah, Saka Tatal masih ngotot kuat dia bukan pelakunya gitu. Kita simak lagi selanjutnya. Semuanya dipersidangkan dalam kode etik. Kenapa Bapak Rudiana nggak disidangkan dalam kode etik? Pada saat dia memegang jabatan sampai sekarang, etiknya di mana Pak Kapolri? Etiknya di mana? Saya tanya. Ya, etiknya di mana? Ya, untuk yang namanya seorang Rudiana, etiknya di mana? Kalau yang lain harus disidangkan dengan kode etik. Karena dia masih menjabat. Lah, ini masih menjabat, Pak. Udah jelas-jelas di sini ada rekayasa. Kenapa tidak disidang dengan etik? Etiknya di mana? CCTV mau rusak, mau apa? Itu black box yang namanya Lion Air. Ya, Lion Air itu udah berapa bulan kemasuk dalam air. Udah rusak, udah hancur, masih bisa. Apalagi sejenis Android. Apalagi sejenis BlackBerry. Bisa dibuka. Itu mereka punya. Itunya kuningannya itu. Bisa. Black box-nya yang namanya Lion Air. Hancur kapalnya. Pesawatnya. Udah tenggelam di dalam laut. Masih bisa dibuka. Apalagi sejenis CCTV. Apalagi sejenis CCTV. Ya. Itu yang harus kita angkat. Turun kamu, turun. Enak aja. Bilang turun. Harus semakin cempreng dalam kasus ini. Ya, jangan kamu paksa. Saka Tatal saat ini kamu paksa. Disuruh jadi tersangka. Saka Tatal putus sekolah karena dijadikan tersangka sebagai pembunuh 2016 lalu, sekarang masih digiring lagi. Lah, kalau kalian menggoreng di sana soal yang namanya ini kecelakaan tunggal, masuk akal enggak kasus untuk Saka? Saya tanya. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal, bro. Kita harus ini turun prat ya. Kita harus ini ya, godok kembali, banting itu orang-orang. Masih ada 7. Jangan orang-orang ini kalau dia masih aktif, bro, ya, ingat. Yang namanya saksi-saksi nanti takutnya dibuat alat. 1, kedua, Rudiana masih pegang senjata. Mungkin kalau saran diminta Bu Widya ini harusnya itu Rudiana itu dinonaktifkan sementara sampai kasus Vina ini benar-benar terang benderang, tuntas, selesai. Jangan lagi ada salah paham siapa yang memberikan kesaksian palsu, jelas orangnya. Kalau kasus ini kecelakaan murni, buktinya apa, CCTV-nya diungkap sejelas-jelasnya, dibuka. Gimana pun caranya CCTV itu masa kalah seperti yang lainnya, atau mungkin ada yang bisa ahli dalam membuka CCTV, tolong dibantu di kasusnya Vina ini supaya CCTV ini tuh menjadi membantu lah untuk kasus Vina ini segera terang benderang gitu. Dan pastinya kalau memang kasus ini menang oleh Ibu Rudiana, kan otomatis dia bisa aktif lagi bekerja. Tapi selama kasus ini berjalan, kenapa Ibu Rudiana masih tetap diaktifkan? Jadi kan bisa beralibi kemana-mana, bisa beralih gitu kan, dan bisa memberatkan Dede, bisa mengancam 7 tersangka yang masih di penjara. Kasihan nasibnya kalau masih di penjara, padahal mereka bukan pelaku pembunuhnya. Tinggal buktinya aja mana kalau memang mereka bukan pembunuhnya dari 7 tersangka ini ya. Itu sih yang terpenting. Semoga kasus ini nggak tenggelam dan segera dibebaskan kalau memang 7 tersangka ini bukan pelakunya. Yang terpenting adalah 7 tersangkanya pelakunya atau bukan ini, pembunuhan atau pemerkosaan atau bukan, gitu sih. Simak lagi seperti apa update-nya dari Bu Widya. Masih ada 7. Jangan orang-orang ini kalau dia masih aktif, bro, ya, ingat. Yang namanya saksi-saksi nanti takutnya dibuat alat. 1, kedua, Rudiana masih pegang senjata. Ya, Rudiana masih pegang senjata.
Ya, saksi-saksi yang 7, kemudian ada Dede, semua ini orang akan menjadi saksi. Kalau yang namanya Rudiana masih aktif, akan ada kesulitan nanti mereka. Ada intimidasi, ada segala macam. Terserah, bersetan dengan yang namanya pengacara-pengacara yang membela Rudiana. Bodoh taing di sana. Nonaktifkan dulu yang namanya Rudiana. Itu salah satu jalannya. Kenapa yang lain bisa bebas berbicara? Kalau salah sedikit mereka tangkap. Kemarin udah jelas-jelas 2016 itu rekayasa dari Rudiana, udah begini-begini. Nggak ada diadakan oleh Bapak Kapolri sidang etik tentang kepolisian, nggak ada. Ya kan? Tekankan sama Bapak Kapolri, sidang dong, sidang untuk Rudiana dong, panggil itu Rudiana dong. Malah nonton doang Bapak Kapolri. Aduh, ya nggak ada unjuk taring sedikit pun Bapak Kapolri. Ya kan? Rudiana, sekelas Rudiana, aib tuh, ya aib tuh. Gimana komentarnya? Ada yang tahu sidang kode etiknya itu Rudiana sebelumnya? Ada yang simak? Karena ini benar-benar menyangkut keterlibatan Ibtu Rudiana pada tahun 2016 di kasus Vina ini, penangkapan ke-7 pelaku itu seperti apa gitu. Jangan sampai merugikan banyak orang dari tindakan kepolisian, mungkin oknum-oknum sebelumnya di 2016 itu. Kasihan untuk 7 pelaku kalau memang bukan tersangkanya di kasus Vina ini. Walaupun ada bukti rekaman si Linda itu kesurupan, kakaknya yang mencurigai bukan kecelakaan, tapi kalau memang bukan 7 orang yang ini, gimana ke depannya? Kan sama-sama jahat dong gitu. Kita simak dari proses Saka Tatal yang kemarin dibela dengan banyak pengacara di sidangnya, akhirnya menemukan titik terang. Walaupun masih ada proses ke depannya seperti apa Saka Tatal, kita simak aja komentar-komentar dari para pengacara yang meyakini Saka Tatal ini prosesnya semakin dipermudah. Restorasi justice dimulai dari Cirebon. Peninjauan kembali adalah bagaimana ketika PK kita diterima, seluruh argumentasi hukum yang terjadi di tahun 2016 itu selesai. Selamat berpikir bagi orang-orang yang terlibat. Oke, jadi hari ini PK hari ini Saka Tatal akan membuka mulut kotornya si Rasman, mulut cabunya si Rasman, kemudian akan bikin Rudiana jadi pengangguran. Ya, mudah-mudahan hakim objektif. Ya, mati Pak Rasman. Ya, pura-pura ninja. Tatal hari ini membawa hal yang terbuka bahwa kebenaran akan terbukti dengan adanya rekayasa kasus. Ya. Oke. Kemenangan dan keberhasilan PK kami itu bukan tujuan dan harapan kami saja, tapi untuk seluruh warga Indonesia. Yang pertama berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Alhamdulillah tahun ini banyak dukungan dari warga-warga saya dan ada netizen, warga Indonesia, banyak dukungan dan dorongan. Dan yang paling keren bajunya dulu dong. Gimana tuh? Tinggal nanti Dede gimana prosesnya. Saka Tatal semakin menemukan kemudahan nanti diterang nih. Saka Tatal juga dengarnya akan melanjutkan lagi sekolahnya, lalu bisa kuliah lagi dan punya masa depan yang lebih baik ya. Tinggal 7 tersangka apakah bisa dibebaskan ke depannya, ini masih panjang menurut saya. Masih penasaran untuk 7 pelaku, kasihan loh untuk 7 pelaku yang masih mendekam di penjara loh. Mereka masih muda, butuh masa depan juga, masih berhak hidup, memiliki hak yang sama seperti manusia yang lain kalau memang bukan pembunuhnya gitu. Dan pastinya ini celaka buat Ibtu Rudiana kalau memang melakukan rekayasa di 2016 ya, dan banyak kejanggalan di BAP. Itu sih yang memberatkan Ibtu Rudiana. Tapi sayangnya Ibtu Rudiana tidak dinonaktifkan dulu sementara di kasus ini. Gimana komentarnya, tanggapannya? Ayo jangan lupa di channel Suara Hati Sang Istri, update terus, tonton terus. Terima kasih sebelumnya, bye.